Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam Al-Quran sering kita dapati kata abid dan ibad yang masing-masing artinya sama, yaitu hamba. Namun pengertian dan fungsinya berbeda-beda. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang ayat yang menggunakan kata ibad dan ayat yang menggunakan kata abid. Penjelasannya seperti berikut. Surat Qaf 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Artinya, keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Penjelasan ayat, keputusan di sisiku tidak dapat diubah, artinya Allah tidak mungkin memungkiri apa yang difirmankan dan diberitakannya, sebab tidak ada yang perkataannya paling benar selain Allah. Dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku, aku membalas mereka sesuai dengan amalan mereka, baik dan buruknya. Kejelekan mereka tidak ditambah sedikit pun, dan kebaikan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Kata abid ditempatkan pada tempat kedzaliman. Surat Ali Imran 181 hingga 182. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu ahniya. Sanaktubu ma yaqulu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Penjelasan surat Ali Imran 181 hingga 182. Sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang berkata, sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan ini di dalam catatan amal mereka, supaya kami bisa membalas mereka atas perkataan tersebut. Kami juga akan mencatat tindakan pembunuhan mereka terhadap para nabi dengan penuh kezaliman dan kesengajaan. Pengumpulan dua hal ini adalah sebagai pemberian perhatian atas tindakan keji mereka. Di neraka kami akan berkata kepada mereka, rasakanlah azab neraka jahanam yang menyala-nyala dan menyakitkan. Al-Hariq adalah api yang menyala-nyala. Ayat ini turun untuk orang Yahudi yang bernama Finhas, yang berkata kepada Abu Bakar,
yaitu kami tidak butuh kepada Allah. Bagi kami dia itu miskin. Kami tidak akan tunduk kepadanya, sebagaimana dia merendah kepada kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kaya. Jika saja dia kaya, maka tidak akan meminta pinjaman kepada kami, sebagaimana yang dianggapkan oleh sahabat kalian. Hal itu terjadi ketika ayat Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifuhu lahu at'afan katsirah. Surat Al-Baqarah ayat 245. Kata abid ditempatkan pada kezaliman kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang kami aturkan. Pada ayat ada kata atau terdapat kata abid yang penggunaannya itu dalam suasana atau keadaan kezaliman, melakukan hal-hal buruk atau mengungkapkan sikap dan karakter yang buruk. Maka menggunakan kata abid, tidak menggunakan kata ibad, sebagaimana dalam surat Ali Imran 181 hingga 182 dan Al-Ahqaf ayat dan surat Al-Ahqaf. Kemudian kami akan mengaturkan kata ibad dalam surat Yusuf yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Yusuf 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tiada melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Kata ibad ditempatkan pada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Penjelasan surat Yusuf 24. Dan sungguh masing-masing dari keduanya sudah saling bermaksud melakukannya sesuai tabiat manusia. Namun Zulaikhalah yang bersikeras menginginkan hal itu dan Yusuf tidak menginginkannya. Kalau tidak karena adanya nubuwah dan ingatannya kepada janji Allah serta kedekatannya kepadanya dengan melakukan ketaatan, niscaya dia sudah menggaulinya. Seperti itulah dia berpegang teguh dan melihat tanda-tanda kuasa Allah sebagai sebuah peringatan, agar kami bisa membebaskannya dari tuduhan pengkhianatan terhadap raja dalam keluarganya sendiri serta kekejian zina. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang dibebaskan dan dipilih karena risalah dan ketaatannya atau kesuciannya dari sifat-sifat kurang. Kata ibad ditempatkan pada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Yusuf ayat 24 yang di dalamnya terdapat kata ibad yang digunakan untuk hal-hal yang baik, karakter atau sifat yang baik dan terpuji. Selanjutnya
kami akan menghaturkan surat Shad ayat 45 yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Shad 45. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absor. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Penjelasan ayat, Allah berfirman, dan ingatlah hamba-hamba kami yang menuluskan ibadah kepada kami dengan ingatan yang baik, yaitu Ibrahim, Al-Khalil, dan putranya Ishak, dan putranya Yakub yang mempunyai kekuatan, maksudnya kekuatan dalam beribadah kepada Allah yang ilmu-ilmu yang tinggi, pemahamannya yang benar tentang agama Allah. Allah menyifati mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang banyak. Kata ibad ditempatkan pada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Surat Shofat 111. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Penjelasan ayat, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, yaitu orang-orang yang beriman yang sudah sampai kepada derajat al-yakin, seperti yang difirmankan Allah. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Al-An'am 75, kata ibad ditempatkan pada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ikhwani Fiddin Arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami haturkan, yaitu penjelasan tentang kata abid dan kata ibad yang artinya sama, yaitu hamba. Namun pengertian dan fungsinya itu berbeda. Semoga bisa menambah perbendaharaan kita dalam ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.